Sebelumnya makasih udah undang aku di podcast ini. Seneng banget sih ya, soalnya jujur ini tuh bagian dari pengalaman hidup aku sih. Kak, kita mulai aja ya. Jawab pertanyaan aku. Kalau insecure itu apa sih? Kalau menurut aku, insecure itu kurang rasa percaya diri kita ya. Contohnya insecure gitu kan ya. Pernah gitu ya insecure tuh, apalagi soal fisik kan. Jadi dari fisik tuh kayak insecure kayak jelek gitu kan, sering dikatain jelek atau hitam lah gitu kan ya. Soalnya kebanyakan ya di Indonesia itu kalau yang mempunyai kulit dan skin gitu kan ya, itu merasa kayak dia paling jelek gitu. Padahal kan belum tentu gitu ya kan. Iya sih. Dan itu menyakitkan ya Kak? Banget sih. Kak, boleh cerita nggak gimana pengalaman kakak pas waktu kakak insecure? Dulu pernah sih ya insecure pas SMP. Karena SMP tuh masa-masa kayak remaja. Walaupun kayak SMP SMA lah ya, masa-masa remaja. Pernah dibully karena atau dijauhin lah ya, dijauhin teman-teman tuh karena ya gitu punya fisik yang enggak sesempurna mereka gitu kan ya. Kayak ngelihat teman-teman saya tuh kayak pada cantik, glow up gitu kan ya. Sedangkan saya tuh cuma apa sih gitu ya, nggak ada yang ini, makanya jadi sempat dibully aja. Berarti kakak sekarang udah mulai kayak apa? Memperbaiki diri gitu, memperbaiki diri. Iya, dari situ udah mulai ya makanya dari itu saya mikir jadi berarti ya yang namanya beauty privilege itu ya nyata ya kan. Apa-apa tuh yang pasti harus cantik dulu ya. Mau temenan gitu kan ya, mau punya pacar juga kan ya harus cantik dulu sih sekarang rata-rata. Terus kakak itu bisa secantik ini pakai skincare apa sih Kak? Ya nyoba-nyoba aja sih ya. Nyoba-nyoba skincare gitu. Kalau aku sendiri pakai skincare-nya tuh dari merek ya cukup ternama lah ya. Terus sekarang kakak udah berhasil dong, udah nggak terlalu insecure, nggak merasa kamu tuh nggak cukup gitu. Iya sih, sekarang tuh ya alhamdulillahnya ya, kayak udah kamu tuh emang udah pantas gitu, udah ngerasa pantas, udah ngerasa percaya diri karena udah ngelawan rasa insecure-nya itu pas remaja. Coba kita. Iya Kak, kan pas waktu kakak SMK kayak gitu kan, nah kakak itu kan pasti sempat dibully kan, nah, itu rasanya pasti sakit banget kan. Nah coba ceritakan kepada semua orang. Jujur sih emang iya ya, sakit banget, apalagi kayak omongan-omongan seorang gitu kan ya, kayak, kamu jelek banget ya gitu, kayak iya mungkin menurut mereka kan cuma kayak bercanda, tapi bercanda itu kan ya tergantung tempat dan waktunya gitu ya kan. Apalagi di situ saya juga merasa di situ lagi di titik insecure-nya gitu ya kan, jadi langsung ngerasa down gitu kan ya. Sumpah sih sampai sekarang masih keinget banget ya kata-katanya. Nah kan kakak itu content creator, seorang content creator yang terkenal. Gimana cara menyampaikan ke semua orang bahwa insecure itu gak terlalu penting? Sebenarnya sih kalau misalkan soal insecure ya cukup pede aja sama diri sendiri, kayak percaya diri ya, kayak sama diri sendiri. Zaman sekarang tuh emang apa-apa tuh yang dipandang tuh emang dari fisik ya, apalagi ketika ada seseorang yang ngerasa dirinya paling sempurna, pasti dia bakal ngata-ngatain sih ya orang itu gitu. Terus kalau misalkan ya intinya jangan pernah dengerin omongan orang, karena belum tentu orang itu lebih dari kita. Nah kan konten kreator itu kayak
netizen yang menghujat kamu gitu. Nah itu kamu harus gimana ngatasin mereka? Ya awalnya sih nggak kuat ya sama komentar-komentar netizen gitu kan ya, yang ngebuat semakin insecure lah ya. Cuma ya lama kelamaan bisa tuh bisa ngatasin semua itu sih, kayak pelan-pelan mulai nerima apa kata netizen gitu. Cuma ya nggak terlalu dimasukin ke hati juga kan ya. Jadi gitu ya kak? Iya. Ternyata jadi kakak itu menyakitkan banget. Nah kan waktu dulu kamu kayak masih kusam, sekarang udah glow up. Pasti banyak yang iri dong sama kehidupan kamu. Ya pastinya sih banyak ya, apalagi mereka yang dulunya yang sering ngatain gitu kan. Sampai sekarang sih masih banyak yang gak suka, cuma ya buat apa gitu kan ya, buat apa kita mikirin mereka gitu kan ya, sedangkan kan mereka gak ngasih apa-apa ya kita, kayak cuma modal omongan doang gitu kan ya, jadi ya ngapain juga kan ya. Jadi gitu ya kak ceritanya. Iya. Kak makasih banyak ya udah mau cerita di podcast aku, terus kayak kakak udah ngasih semua solusinya. Solusinya udah ngasih. Udah, makasih udah bercerita tentang pengalaman Kak makasih ya udah mau cerita di podcast aku, terus udah mau menceritakan semua pengalaman kakak di podcast ini. sama-sama. Senang banget sih ya, jujur senang banget bisa diundang di podcast, nggak nyangka juga kan. Nah, buat kalian yang ngedengerin, jangan ngerasa diri kalian itu kurang. Kalian itu bakalan cukup kalau emang diri kita sendiri yang ngerasa, ah ya kita cukup nih. Ntar juga kita bakalan mencapai semua yang kakak ceritakan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.